Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sultan Dafa Al-Gibran dengan nomor pokok mahasiswa 10070321033 dari kelas B dari kelompok 3 dengan karya tulis ilmiah dengan tema kemanusiaan yang berjudul Pengaruh Tingkat Kematian Akibat COVID-19 Terhadap Kesehatan Mental Masyarakat di Indonesia. Bab 1 Pendahuluan. Latar belakang. Kasus gangguan pernapasan akut atau yang lebih dikenal dengan virus corona atau COVID-19 masih menjadi berita utama di sebagian besar media massa dunia tahun 2021 ini. COVID-19 ini merupakan virus yang sangat berbahaya, terbukti dengan pernyataan WHO yang menyatakan bahwa virus ini merupakan pandemi global setelah jumlah infeksi di seluruh dunia mencapai lebih dari 120.000 kasus. Dengan adanya pernyataan ini, maka kondisi saat ini tidak boleh disepelekan karena dalam sepanjang sejarah hanya terdapat beberapa penyakit yang digolongkan sebagai pandemi. Pandemi sendiri merupakan sebuah epidemik yang menyebar ke beberapa negara dan menjakiti banyak orang. Istilah pandemi ditunjukkan pada tingkat penyebarannya saja, bukan digunakan untuk menunjukkan tingkat keparahan suatu penyakit. Kasus yang terjadi di Indonesia memang tidak sebanyak negara yang telah penulis sampaikan di atas. Namun terdapat kemungkinan bahwa akan terjadi kenaikan terus-menerus dalam beberapa waktu dekat. Banyaknya jumlah kematian yang bertambah hari demi hari akibat COVID-19 ini tidak hanya menimbulkan gejala dan penyakit fisik saja, akan tetapi berpengaruh besar terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia yang di dalamnya mencakup kesehatan mental, seperti berdampak pada kondisi sosial ekonomi keluarga yang ditinggalkan. Hal ini dapat mempengaruhi secara signifikan apabila seseorang yang terjangkit COVID-19 lalu meninggal dunia adalah tulang punggung dalam keluarganya. Lalu pengaruhnya terhadap masyarakat yaitu membuat masyarakat menjadi lebih mudah panik, cemas, dan stres. Rasa cemas atau khawatir secara berlebihan karena terlalu banyak menerima informasi tersebut akhirnya menyebabkan tubuh menciptakan gejala mirip coronavirus. Padahal gejala tersebut hanya perwujudan dari rasa cemas berlebih, bukan infeksi coronavirus. Kondisi seperti ini dikenal dengan istilah psikosomatik akibat virus corona. Adanya peraturan pemerintah yang semakin ketat seperti physical distancing untuk mencegah tingginya penyebaran virus corona ini tidak dapat bisa dipungkiri. Dapat menyebabkan kesehatan mental yang kurang baik. Hal ini termasuk ke dalam pengaruh tingginya tingkat kematian di Indonesia. Tingginya tingkat kematian akibat virus corona ini disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor dari dalam individu seperti penyakit bawaan yang telah dialami dan kurangnya awareness masing-masing individu terhadap virus ini, dan faktor eksternal seperti fasilitas rumah sakit yang kurang memadai, peraturan pemerintah yang belum efektif, dan sebagainya. Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk menganalisis lebih lanjut mengenai akibat COVID-19. Bukan hanya berpengaruh pada kesehatan fisik, namun pada kesehatan mental masyarakat luas, serta mengetahui bagaimana cara mengurangi dampak negatif terhadap hal tersebut. Rumusan masalah yang pertama, apakah kematian COVID-19 mempengaruhi kesehatan mental masyarakat? Yang kedua, bagaimana cara mengatasi mental masyarakat terhadap kasus tersebut? Yang ketiga, mengapa harus ada edukasi terhadap masyarakat terkait kasus tersebut? Tujuan penelitian yang pertama, mengedukasi masyarakat mengenai kesehatan mental di masa COVID-19. Yang kedua, mengedukasi masyarakat tentang pentingnya vaksin. Yang ketiga, mengetahui cara pencegahan penyebaran COVID-19. Manfaat penelitian yang pertama, mengetahui cara menjaga kesehatan mental di masa pandemi ini. Yang kedua, memperoleh berbagai informasi terkait pandemi COVID-19. Bab 2, landasan teori. Definisi pengaruh. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari suatu orang atau benda yang ikut berbentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang. Definisi masyarakat. Menurut Paul B. Horton dan Chester Lihood, yang juga ahli sosiologi, pengertian masyarakat adalah kumpulan manusia yang relatif mandiri, hidup bersama-sama dalam waktu yang cukup lama, tinggal di suatu wilayah tertentu, mempunyai kebudayaan sama, serta melakukan sebagai besar kegiatan di dalam kelompok tersebut.
Definisi COVID-19. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh coronavirus yang baru ditemukan. Virus baru dan penyakit yang disebabkan ini tidak dikenal sebelumnya. Mulainya wabah ditemukan di Wuhan, Tiongkok pada bulan Desember 2019. Definisi kesehatan mental. Kesehatan mental adalah kondisi ketika batin kita berada dalam keadaan tentram dan tenang, sehingga memungkinkan kita untuk menikmati kehidupan sehari-hari dan menghargai orang lain di sekitar. Seorang yang bermental sehat dapat menggunakan kemampuan atau potensi dirinya secara maksimal dalam menghadapi tantangan hidup, serta menjalin hubungan positif dengan orang lain. Bab 3. Analisis dan pembahasan. Fenomena. Dampak COVID-19 warga India alami gangguan kesehatan mental. Pandemi COVID-19 berdampak pada kesehatan mental orang-orang di India. Beberapa ahli menilai krisis tersebut kemungkinan akan bertambah lebih lama dibanding penyebaran virus corona itu sendiri. Ketakutan dan kecemasan terkait penyakit dan minimnya akses perawatan kesehatan telah menyebar ke seluruh pelosok India, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan mental di seluruh negeri. Dampak COVID-19 ini tidak hanya terlihat secara fisik, tetapi juga dikelilingi oleh rasa sakit, kematian, dan isolasi. Krisis ini berdampak pada besar kesehatan mental orang. Kata N.V. Aswini, pendiri lembaga amal Mukfa Foundation yang berbasis di Mangalore, kepada Dewi, orang-orang lanjut usia yang menjadi kelompok paling beresiko terinfeksi corona merasakan kesehatan mereka memburuk serta signifikan dalam beberapa bulan terakhir. Analisis data. Dari yang di atas analisis 20 respon, dari analisis tersebut diperoleh 55% responden menyebutkan bahwa sangat penting menjaga kesehatan mental di masa pandemi. 35% responden menyebutkan biasa saja terhadap kesehatan mental, dan yang terakhir 10% menyebutkan tidak penting. Kajian Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 249 berfirman mengenai virus wabah penyakit menimpa suatu negeri, yang artinya, maka ketika Talut membawa bala tentaranya, dia berkata, Allah akan menguji kamu dengan sebuah sungai, maka barang siapa meminum airnya, dia bukanlah pengikutku, dan barang siapa yang tidak meminumnya, maka dialah pengikutku, kecuali menciduk seciduk dengan tangan. Tetapi mereka meminumnya kecuali sebagian kecil di antara mereka. Ketika dia, Talut, dan orang-orang beriman bersamanya menyeberangi sungai itu, mereka berkata, kami tidak kuat lagi pada hari ini melawan Jalut dan bala tentaranya. Mereka yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah berkata, betapa banyak kelompok kecil yang mengalahkan kelompok besar dengan izin Allah, dan Allah beserta orang-orang yang bersabar. Hasil penelitian. COVID-19 merupakan sekumpulan virus yang dapat menginfeksi sistem pernapasan. Dampak dari virus ini tidak hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan, tetapi juga dapat menyebabkan pneumonia dan lebih lanjut dan menyebabkan kematian. Terdapat kurang lebih dari 200 negara yang telah terkena virus ini, dari terbanyak yaitu Amerika Serikat dengan kurang lebih 100.860 46 orang positif corona, lalu disusul dengan Italia 100.579 kasus, dan Spanyol sebanyak 95.923 kasus. Bab 4. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan. COVID-19 merupakan sekumpulan virus yang dapat menginfeksi sistem pernapasan. Dampak dari virus ini tidak hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan, tetapi dapat menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti pneumonia, dan lebih lanjut lagi menyebabkan kematian. Terdapat kurang lebih 200 negara yang sudah disebutkan tadi. Tingginya tingkat kematian ini disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor individu yang meliputi usia. Lembaga Kesehatan Masyarakat Nasional Amerika atau CDC menyatakan bahwa 8 dari 10 kematian di Amerika Serikat akibat coronavirus terjadi pada 65 tahun ke atas. Secara biologis, penduduk lansia akan mengalami proses penuaan yang ditandai dengan menurunnya daya tahan fisik. Lalu riwayat penyakit yang dimiliki pasien termasuk pula dalam faktor individu.
Penyakit bawaan yang dapat membahayakan apabila terjangkit coronavirus ini seperti diabetes, gangguan liver, autoimun, kanker, asma, dan kardiovaskular. Serta kesadaran masyarakat akan anjuran untuk mengikuti kebijakan pemerintah seperti physical distancing dan PSBB masih kurang. Selanjutnya, faktor luar individu meliputi fasilitas kesehatan yang kurang memadai, keterlambatan hasil uji swab, dan kurangnya tenaga medis yang menangani pasien. Banyaknya jumlah kematian yang bertambah hari demi hari akibat coronavirus ini tidak hanya menimbulkan gejala dan penyakit fisik saja, akan tetapi berpengaruh besar terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia yang di dalamnya mencakup kesehatan mental. Tekanan selama pandemi global ini berlangsung dapat menyebabkan beberapa gangguan seperti ketakutan dan kecemasan yang berlebih akan kecemasan diri sendiri maupun orang-orang terdekat. Perubahan pola tidur dan pola makan, rasa tertekan dan sulit berkonsentrasi, bosan dan stres. Karena terus-menerus berada di rumah, terutama anak-anak, menyalahgunakan obat-obatan dan alkohol dan munculnya gangguan psikomatis. Terdapat beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk mengurangi rasa cemas akibat COVID-19 ini. Di antaranya, melakukan kegiatan positif di rumah yang menggunakan aktivitas fisik, mengkonsumsi makanan bergizi, membangun hubungan yang baik dengan keluarga dan teman, pekerjaan sosial, dan melakukan meditasi untuk mengendalikan kecemasan. Agar terlindung dari penyakit COVID-19 ini, patuhilah anjuran dari pemerintah. Lakukan solusi di atas untuk mengurangi kecemasan dan tidak lupa untuk hidup bersih dan selalu berdoa. Saran. Melihat pada terdapatnya pengaruh COVID-19 terhadap kesehatan mental masyarakat di Indonesia, maka perlu dilakukan pemulihan psikologis masyarakat. Pada dasarnya, gangguan kesehatan mental diakibatkan karena rasa takut, khawatir, dan cemas yang berlebih. Untuk itu, masyarakat perlu membatasi diri agar tidak terlalu dibelenggu oleh kecemasan. Pihak pemerintah atau lembaga-lembaga yang lain punya wewenang sebaiknya bisa memberikan langkah preventif guna mengatasi permasalahan mental yang terjadi akibat pandemi virus corona ini. Terima kasih, sekian presentasi yang saya dapat berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.